Begini nih, aturan main SKD CPNS atau P3K 2023. Gue bahas sampai tuntas dari sumber-sumber terpercaya. Gue kasih contoh soal juga deh, biar lu pada paham. Sekaligus nih ya, gue beberin apa kekurangan seleksi SKD. Penasaran kayak gimana? Yuk, mari kita bahas. Selamat datang di Koma Channel. Oke, jadi per 13 September 2003, Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah mempublikasi aturan main SKD. Termuat di Keputusan Menteri Nomor 651 Tahun 2003 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2003. Gue bacain yang penting-penting aja deh, biar lu nangkep poin pentingnya. Menimbang, mengingat, gak usah, kalian mungkin bisa baca sendiri. Meretapkan juga gak usah. Ini diktum pertama. Seleksi kompetensi dasar atau SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2003 meliputi 1. Tes wawasan kebangsaan atau TWK, 2. Tes intelijensia umum atau TIU, dan terakhir tes karakteristik pribadi atau TKP. Kedua, tentang materi SKD nih. Salah satu kekurangan SKD menurut gua nih ya adalah pemerintah tidak mempublish contoh soal yang diharapkan, contoh soal yang real gitu. Artinya tidak terbuka pemerintah. Lagi mana ya? Mereka mengeluarkan peraturan, bahkan kisi-kisi soal TWK, TIU, TKP, tapi tidak mempublish soal tersebut. Maksudnya, supaya soal-soal yang udah lama bisa dipelajari dan memenuhi tujuan lu pemerintah. Lu bilang tujuan SKD kayak gini: untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang bersih, kompeten, dan melayani. Setiap pegawai negeri sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintah dan pelayan masyarakat. Lah, gimana caranya memenuhi itu? Wong kita nggak tahu salahnya di mana. Peserta SKD itu ngejawab semua soal dengan yakin benar semua. Lah, kalau lu gak ngasih tahu mana salahnya kita, ya mana kita tahu kalau kita salah? Justru dengan lu ngasih tahu, dengan cara ngasih referensi soal, kita bisa belajar dan bisa memahami gimana sih jadi abdi negara yang baik. Sama kayak lu ketika sekolah gitu, kan biasanya ada koreksi bersama tuh. Kita ngoreksi sekaligus memahami salahnya di mana, biar ketika ada soal yang sama, kita bisa bener gak salah lagi. Malah jadi pembelajaran gitu. Dan itu menurut gua baik banget. Lah kalau ujuk-ujuk lu salah, ini nilai lu gak lolos. Lah, kita mana tahu salah kita di mana. Kalau ada soal kayak gitu lagi, ya kita salah lagi dong. Makanya menurut gua kasihlah soal-soal realnya ya, bukan tipu-tipu. Soal real, supaya kita tahu gimana sih jadi abdi negara yang baik. Kan udah ada kisi-kisi, apa yang harus ngasih soal bang? Lah, gak bisa dong. Justru lu harus ngasih pembahasan soal supaya implementasi dari peraturan kayak Keputusan Menteri Nomor 651 Tahun 2003 itu konkret. Jangan jadi bias. Itu kritik gua. Malah jadi curhat ya. Oke. Kembali ke peraturan. Oke, sekarang TWK nih. TWK tuh meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan terakhir bahasa negara. Saran gue, lu harus bener-bener tahu masing-masing arti dari kelima poin yang gue sebutkan tadi. Karena itu bakal ngebingungin lu kalau ngejawab soal SKD. Kalau lu gak paham arti dasarnya, ya gimana cara ngejawabnya? Ini, contoh soal deh. Timnas Indonesia U23 memastikan diri ke Piala Asia U23 2024. Kepastian ini didapat usai kemenangan Garuda Muda 2-0 atas Turkmenistan. Pada saat pertandingan, Budi menonton laga tersebut. Dan Budi sangat antusias dan juga senang Indonesia memenangi pertandingan tersebut. Sikap Budi merupakan perwujudan dari A. Integritas, B. Bela negara, C. Memahami pilar negara, D. Nasionalisme, E. Patriotisme. Apa coba jawabannya? Coba lu komen di kolom komentar apa jawabannya. Gue pengen tahu kesiapan lu ikut CPNS atau P3K nih. Sampai mana kesiapan lu nih? Hin gua pahami dulu bener-bener kelima indikator TWK tadi. Oke, sekarang TU. Namanya intelijensia, ya lu harus ngembangin kualitas otak lu. Latihan soal tuh menurut gua hanya membuat lu bisa mengenal soal. Sedangkan TU gak gitu. Orang cerdas tuh gak butuh soal. Mereka memang berkualitas aja otaknya. Contoh nih, biar relevan.
Kemampuan verbal itu meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Ku sangat yakin orang yang sering baca lebih gampang untuk ngejawab soal verbal kayak gini. Contoh deh, di peraturan menteri ini selalu ada kata diktum. Diktum. Apa arti diktum coba? Diktum A. Relevansi, B. Contoh, C. Berikut, D. Keputusan, E. Meliputi. Coba apa arti diktum? Ini supaya kita bisa belajar dari ya sekeliling kita gini. Dan gue yakin orang yang sering baca ya pasti tahu arti diktum tuh. Jawabannya tulis di kolom komentar. Petunjuknya ya sering baca, kalau bisa mah jadikan hobi. Terus kemampuan numerik itu meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kualitas, dan soal cerita. Gue sangat yakin orang yang mengenal angka akan lebih mudah menjawab ini. Gue kasih deh contoh soalnya. 1, 8, 27, 64. Kelanjutannya berapa? 65, 100, 111, 125, 164. Berapa coba? Komen lagi deh. Gue bantu. Kenali angkanya. Silakan deh, bagi yang tahu, bagi-bagi aja jawabannya berapa dan gimana caranya. Terakhir, kemampuan figural meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Gue sangat yakin orang yang suka pattern atau pola gitu ya, pola gambar, akan lebih gampang menjawab soal ini. Suka aja gitu sama keberaturan gambar. Contoh ciri-cirinya nih, ini mungkin lu bakal, wah ini bercanda abang ini. Nggak, ini serius. Suka melihat marka jalan, itu salah satu cirinya. Ini serius. Nggak tahu arti sebenarnya apa, tapi bisa mengira-ngira aja gitu. Oh, kalau tandanya begini, artinya begini. Nah, itu salah satu orang yang pintar secara kemampuan figural. Nah, sekarang TKP. TKP itu meliputi pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Ini mah kata gue, lu harus punya moral, etika yang benar aja. Gue yakin udah bisa jawab. Coba deh, suruh psikopat yang jawab, gue yakin gak lulus tuh. Nah, di diktum ketiga tentang durasi, SKD sendiri memiliki durasi waktu 100 menit. Nah, kalau soalnya ada 110 tuh. Jadi sebisa mungkin lu harus ngejawab satu soal selama 54 detik. Makanya nanti lu harus memanage waktu lu seefisien mungkin. Apakah bisa? Tenang. Nanti gue bakalan bikin video gimana caranya menghandle kondisi kayak gitu. Ada penelitiannya juga. Jadi ini pasti terbukti, pasti sudah terjamin ampuh. Ya tungguin aja videonya. Terus untuk jumlah soal itu ada di diktum ke-6. Itu TWK terdiri dari 30 soal, TIU itu ada 35 soal, dan TKP itu ada 45 soal. Basically sama kayak tahun lalu. Penilaiannya ada di diktum ke-7. Sama juga kayak tahun lalu. TWK dan TIU kalau benar itu jawabannya dapat poin 5, kalau salah ya 0. Sedangkan TKP dijawab paling rendah 1, paling tinggi 5, dan tidak dijawab ya 0. Jadi harus dijawab bre. Ya minimal lu dapat poin 1 gitu. Terus untuk nilai ambang batas setiap komponen itu berada di diktum ke-12. Oke, gue bacain deh. 65 untuk TWK. Oke, jadi lu harus benar 13 ya. Itu 43% dari jawaban benar. Sedangkan TIU minimalnya 80. Artinya seminimal mungkin jawaban benar 16 atau 46% jawaban benar tuh. Dan terakhir TKP. Nah, TKP ini nilai minimal sebesar 166, yang artinya kalau dikonvert ke jawaban benar tuh ya 74% jawaban benar. Sekarang diktum ke-13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12. Nah, diktum ke-12 itu tentang ambang batas dikecualikan bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus. A. Putra atau putri lulusan terbaik berpredikat dengan ujian atau cum laude. B. Itu diaspora. C. Penyandang disabilitas. Dan D. Putra putri wilayah Papua. Jadi ketentuan umum yang di atas itu yang udah gue bahas tadi tidak berlaku untuk keempat kategori ini. Dan diktum terakhir ke-18. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau diubah sebagai mestinya. Itulah semua yang lu harus tahu tentang aturan main SKD CPNS atau P3K 2003. My channel nanti akan bahas tentang segala macam dinamika informasi seleksi CPNS maupun P3K. Tenang, ada pembahasan SKD juga loh.
Jadi saran gue, like, comment, subscribe supaya tidak ketinggalan berita dan latihan soal dari Koma Channel. Gue dari Koma Channel mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.